Bapak Ibu semua saudara jemaat FJF Kudus, saya percaya walaupun kita belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama di gereja, namun saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sukacita dan damai Tuhan ada di hidup kita. Biarlah semua kita percaya, apapun situasi saat ini, janji penyertanya sempurna buat kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Percayalah, kita dapat melalui situasi ini karena janjinya ya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia.
setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah saudara, bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah Immanuel, Dia yang tidak
tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam keadaan apapun kita, mari percaya dan berharap hanya kepada Dia, Yesus. Saya ajak angkat tanganmu, saudara, dan sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali bertemu dengan semua saudara dalam online service kita hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang follow. Kita akan berbicara tentang bagaimana Anda meneladani, mengikuti akan setiap pola, contoh, gaya hidup yang sebagaimana Tuhan mau, yang sebagaimana firman Tuhan mau, yang telah ditinggalkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang telah juga ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan ini, sebagaimana yang kita yakini bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman Tuhan saat ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata kepada kita semua di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai ke 11, saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan dalam bahasa Yunani memakai kata tupos yang artinya model atau contoh, ya, gaya yang ideal, yang dalam konteks ini bermaksud untuk berkata kepada kita ada contoh, ada gaya, ada kehidupan yang telah dicontohkan kepada kita semua dari tokoh-tokoh Alkitab, dari para nabi, dari Tuhan Yesus sendiri, untuk saya dan saudara dapat mengikutinya. Beberapa waktu yang lalu saya baru melakukan perjalanan dari Surabaya ke Manado, penerbangan lebih tepatnya di bandara sekarang, dan mungkin di seluruh bandara di Indonesia dan tempat-tempat yang lain ada sebuah aturan baru yang harus diikuti oleh para penumpang ketika masuk ke bandara. Ada rapid test, dan di bandara sendiri itu ada jalur yang telah dibuat oleh otoritas bandara setempat untuk bagaimana para penumpang yang akan melakukan penerbangan untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh setiap otoritas bandara, di mana setiap penumpang itu ketika masuk bandara harus antri begitu panjang yang jaraknya itu bisa 1,5 meter kurang lebih, berdiri ngantri untuk cek surat-surat yang dimana surat-surat tersebut itu adalah rapid test,
Dan pada waktu saya sampai di bandara, saya melihat bahwa semua orang tidak mau harus mengikuti aturan tersebut supaya berjalannya aktivitas di bandara, aktivitas penerbangan sebagaimana yang diinginkan dengan tetap menetapkan atau melakukan protokol kesehatan yang begitu ketat. Ada yang perlu diikuti, ya nggak boleh melanggar dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ini, saya percaya bahwa ada hal-hal yang dimana Anda harus ikuti sebuah pola, sebuah aturan. Dan bagi kita orang percaya ternyata Yakobus mengatakan kepada kita ada pola, ada gaya, ada contoh yang telah ditinggalkan kepada kita yang dimana kita harus mengikuti. Ya, gaya atau pola kehidupan yang itu akan menolong kita dalam setiap pertandingan iman. Jika hidup adalah sebuah pertandingan, Allah memanggil kita untuk setia dalam semua tantangan. Bukan dalam beberapa saat atau dalam beberapa waktu, tapi setia dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai garis akhir dalam kehidupan kita semua. Banyak orang memulai banyak hal di muka bumi ini, namun mengakhirinya dengan tidak baik. Ada orang mulai sekolah dengan baik, tapi mengakhiri sekolah dengan tidak baik. Ada orang memulai rumah tangga dengan begitu dengan begitu banyak cinta yang ditebarkan sehingga semua orang berkata bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Tapi begitu banyak pernikahan yang dimulai dengan begitu tapi dalam perjalanannya hancur, berakhir. Dan mungkin Anda yang mendengarkan atau melihat tayangan ini sedang ada dalam situasi perjalanan pernikahan yang seakan-akan sedang menuju kepada kehancuran. Tapi saya percaya Tuhan mau kita meneladani sebuah pola gaya hidup di mana dalam pernikahan pun kita harus menjadi orang-orang yang tetap setia sampai maut memisahkan. Banyak orang yang memulai sebuah pekerjaan dengan baik, tapi dalam perjalanannya berakhir dengan tidak baik. Banyak orang memulai usaha dengan begitu baik, tapi dalam tantangan demi tantangan dalam perjalanan usaha tersebut, banyak para pengusaha yang menyerah. Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak perusahaan, para pengusaha yang menyerah karena kondisi COVID. Saya percaya bahwa dalam setiap tantangan kehidupan ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bertahan menghadapi segala tantangan tersebut. Hari ini hal yang kita mau pelajari bagaimana Anda menjadi orang yang dapat mengikuti teladan, pola, gaya, lifestyle yang telah tinggalkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Yakobus menyebut Ayub. Semua saudara yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini tahu tentang tokoh yang namanya Ayub. Pasal 1, pasal 2 menceritakan tentang siapa Ayub. Khususnya pasal 1, Ayub diceritakan sebagai orang yang saleh. Orang yang menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang didapati sebagai orang yang dalam kata-kata saya, orang yang begitu luar biasa. Orang yang kalau Anda pelajari sebagai orang yang mungkin paling benar di situasi pada waktu itu. Seorang pria yang begitu ideal menurut saya, takut akan Tuhan, kaya raya, punya keluarga yang sangat diberkati, punya 10 anak. Namun Alkitab mencatat bahwa pasal 1, pasal 2, segala sesuatu yang mungkin Anda harapkan terjadi kepada kehidupan Anda, bagaimana Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan, bagaimana Anda punya keluarga yang luar biasa, bagaimana Anda punya usaha yang hebat, jadi orang kaya, diambil semuanya sehingga tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dari diri Ayub. Harta kekayaannya habis dalam seketika, anak-anaknya mati semuanya. Pasal 1 diakhiri dengan kata-kata yang menurut saya itu jadi inspirasi yang dimana Anda perlu follow gaya hidupnya. Yang dimulai dengan memiliki perkataan yang luar biasa. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya.
Dia berkata bahwa dia datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di pasal 2, ya, bukan saja harta anak-anaknya, tapi dirinya juga kena penyakit yang menurut saya sangat membuat dia menderita. Ya, bahkan semua orang menjauhi dia, termasuk istrinya, berkata bahwa masihkah engkau bertekun, ya, dalam kesalehanmu, dalam kesetiaanmu, dalam engkau mengikuti Tuhan. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Kalau Anda baca secara keseluruhan dalam pasal 1, pasal 2, Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataan mulutnya. Dia tetap mengatakan apa yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang sedang dia hadapi. Semua yang akan dibanggakan kita mungkin hari ini hilang, habis, gak ada dukungan. Seorang diri, sakit, dibiarkan. Tapi tetap mempertahankan sebuah gaya kehidupan di mana dia tetap ada di dalam kondisi memandang kepada Tuhan. Tentu kitab Ayub mengajarkan kita tentang sebuah pengalaman pribadi di mana Tuhan jauh lebih mau, jauh lebih ingin Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu yang dijelaskan di pasal-pasal terakhir, pasal 42 Ayub. Bahwa ternyata dalam sebuah proses kehidupan Ayub didapati sebagai orang yang mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Saya bayangkan begini, mengenal Tuhan dari kata orang saja membuat Ayub menjadi orang yang saleh, orang yang luar biasa, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun di pasal 42 mengatakan bahwa Ayub saat dia akan dipulihkan Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan karena dia melihatnya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita mau pelajari, ya, kenapa kita mengikuti gaya kehidupan mereka, kenapa kita mengikuti akan pola kehidupan yang telah mereka tinggalkan. Karena itulah yang akan menguatkan kita, itulah yang akan memampukan kita, itulah yang akan menginspirasi mereka. Karena kalau mereka berhasil, Anda juga punya Tuhan yang sama, yang dimana Anda juga bisa berhasil menjadi orang yang hidup dalam perlombaan iman. Hal yang kita pelajari dalam mengikuti para tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya adalah bertahan. Banyak orang yang tidak bertahan, banyak orang yang mau menyerah, banyak orang yang mau mundur, banyak orang yang mau berkata, sudah enggak usah berdoa, sudah enggak usah gereja, sudah enggak usah setia. Karena toh bergereja, setia, berdoa tidak mengubah apa-apa. Saya pernah berkata bahwa dalam sebuah proses kehidupan kadang tak terlihat tangan Tuhan menolongmu. Dalam sebuah proses kehidupan kadang terlihat Tuhan tidak menjawab doamu. Namun bagi saya dan harusnya ini bagi saudara, tak terlihatnya tangan Tuhan, tak terjawabnya doa saudara, tidaklah berarti Tuhan tidak sedang menyertaimu. Dalam setiap proses kadang-kadang Tuhan membiarkan kita adalah masa-masa yang sulit hanya dengan maksud untuk membuat Anda menjadi orang yang semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin diperluas daya tampung. Sehingga pada titik akhir di mana proses itu berakhir, Anda menjadi orang yang berbeda. Bertahan artinya tetap setia, bahkan ketika hidup itu susah. Bertahan artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap setia. Bahkan ketika hidup itu susah. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus memberi semangat kepada pendengarnya. Yakobus memberi semangat kepada saya dan kepada saudara. Ya, dengan melihat para nabi sebagai contoh dari kesabaran dan penderitaan. Satu fakta yang menarik mengenai para nabi dalam perjanjian lama adalah mereka sering ditolak oleh bangsa Israel secara khusus. Elia diburu oleh Isabel, ratu Israel. Ketika Allah memanggil Yesaya lagi, dia memerintahkan Yesaya untuk menubuatkan. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan.
Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga mereka berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Yesaya 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Apa maksudnya itu? Berbicara, ya melihat, tapi seperti berbicara kepada orang-orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau melihat tentang fakta kebenaran. Dengan kata lain, Yesaya dipanggil untuk berkhotbah dan bernubuat kepada Israel walaupun mereka tidak akan merespon. Ya, ketika Allah memanggil Yeremia, ia diperintahkan untuk memberitakan tentang penghakiman atas bangsa Yehuda. Dan Tuhan memberitahukan Yeremia bahwa bangsa itu akan melawan dia. Para nabi tidak selalu memiliki pelayanan yang mudah, tapi mereka tetap setia. Dari tokoh-tokoh yang saya bacakan dan saya ceritakan tadi, hanya untuk memperjelas kepada kita bahwa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan bahkan dalam menyampaikan kebenaran pada waktu itu, mereka ditolak, mereka tidak diterima, mereka seakan-akan tidak dihiraukan keberadaannya. Tapi catat baik-baik, dalam kondisi susah, sulit, ditolak, seperti tidak ada arti apa yang mereka sampaikan. Walaupun mereka adalah utusan Allah, mereka tetap setia. Bertahan artinya setia walaupun situasinya susah. Bertahan artinya tetap setia walaupun situasinya susah. Hari ini dimanapun Anda berada, apakah Anda dalam kondisi susah? Susah secara ekonomi, susah secara pekerjaan, susah dalam konteks usahamu, mungkin susah dalam konteks rumah tanggamu yang sedang ada dalam persoalan. Dan kita mulai tergoda untuk meninggalkan kesetiaan kita. Kita mungkin sedang susah dalam kesemuanya itu dan kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah pertolongannya? Di manakah janji-janjinya? Dan kita mulai tergoda untuk berkata, percuma aku mengikut Tuhan. Percuma aku setia. Percuma aku berdoa. Orang-orang yang mau belajar mengikuti pola, gaya hidup, contoh dari para nabi, dari pemimpin-pemimpin rohani yang telah mendahului kita semua adalah orang-orang yang mau bertahan, yaitu orang yang tetap menjaga kesetiaannya sampai garis finish walaupun dalam keadaan susah. Para nabi mengajar kita bahwa bertahan artinya tetap setia, ya sekalipun hidup susah. Adalah mudah untuk setia saat keadaan kita baik. Pelayanan baik, tidak ada kesulitan. Tetapi saat hidup menjadi keras, itulah saat di mana kita digoda untuk berkompromi. Dalam pelayanan, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam perjalanan kehidupan kita yang begitu banyak dinamikanya, begitu banyak lika-likunya. Saudara, itulah sebabnya kesulitan sering disebut sebagai pencobaan. Di Yakobus kita akan belajar dan sering mendengarkan itu. Sekali lagi, itulah sebabnya kesulitan sering disebut sebagai pencobaan. Karena dalam kesulitan tersebut, kita seperti dicoba tentang bagaimana kualitas kesetiaan, bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kualitas kebergantungan kita akan Tuhan. Karena sering kita berkata Tuhan itu baik. Pada waktu kita dalam keadaan baik. Tapi justru ketika dalam keadaan kelihatannya tidak baik, kelihatannya susah, dapatkah engkau berkata, God is good all the time. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kata pencobaan tentu bermaksud ujian. Sebagai ujian terhadap iman kita. Tetapi tetap setia di tengah pengalaman yang menyakitkan. Dengarkan baik-baik ini. Adalah satu ujian yang perlu kita lewati. Itu yang namanya ujian iman. Ya, ujian terhadap keyakinan kita akan iman kita kepada Tuhan. Ujian di mana kita adalah
orang-orang yang sedang digesek, seperti diletakkan beban yang begitu berat, ya menindih kita, ya menghimpit kita. Namun, dengarkan baik-baik ini. Tidak akan pernah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, ya, tidak akan pernah orang-orang yang terus meyakini penyertaan Tuhan, tidak akan pernah orang-orang yang terus berjalan dalam pengharapan kepada Tuhan, himpitan, tindihan, tekanan, harusnya menghasilkan sebuah kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Kehidupan yang jauh lebih dewasa, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Bahkan sering kita mendengar dalam masa-masa pandemi ini adalah kesempatan di mana justru Anda semakin memperluas bangunan manusia rohani saudara. Sehingga Tuhan mendapati kita tetap orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap sabar, orang-orang yang tetap mempercayai penyertaan Tuhan. Masa-masa pandemi adalah kesempatan untuk hatimu melekat kepada Tuhan walaupun memang situasinya menghimpitmu. Masa-masa pandemi adalah masa-masa di mana engkau harus bergantung penuh kepada Tuhan. Hari ini kita telah mendengar tentang bagaimana kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab dengan kita mengikuti teladan mereka. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana kita dapat bertahan, yaitu tetap setia walaupun situasinya susah, sulit. Karena orang-orang yang bertahan tetap setia walaupun situasinya susah adalah mereka juga yang akan apa yang terjadi kepada Ayub juga bisa terjadi kepada saudara. Di mana akhir dari setiap hari-hari di mana Anda bertahan tetap setia. Akhir daripada saat-saat di mana Anda tetap mengikuti Tuhan walaupun kehidupannya begitu banyak persoalan. Akhirnya adalah Anda mendapatkan apa yang namanya janji Tuhan digenapi. Keluarga Anda mungkin yang sedang digoncang, namun Anda tetap memilih setia, akan menjadi keluarga yang semakin kuat. Pekerjaan Anda yang mungkin seakan-akan tak menghasilkan. Usaha Anda seperti diserang kiri, kanan, atas, bawah, dan seakan-akan tak ada hal yang bisa Anda banggakan, tak ada yang bisa ditambahkan. Rasanya sulit berjalannya usahamu, namun engkau tetap bertahan dalam tuntunan Tuhan. Anda adalah orang yang akan melihat Tuhan memberkati pekerjaan dan memberkati usaha. Sebelum saya berdoa, mari pada saat ini putuskan untuk mengikuti teladan daripada tokoh-tokoh Alkitab, teladan daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita contoh, pola yang itu akan menolong kita dalam kita menjalani perlombaan iman. Sepanjang perlombaan iman ini, doa saya, Anda berhasil, Anda sukses, Anda orang yang justru mendapatkan penggenapan demi penggenapan daripada janji Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang bagaimana kami mengikuti, follow, pola, contoh, gaya hidup yang telah ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab, oleh para nabi, di mana mereka tetap setia walaupun situasinya sulit, setia walaupun mereka ditolak, setia walaupun apa yang mereka sampaikan tidak didengar. Hari ini dalam situasi di mana kami sedang hidup di tengah-tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun kapanpun ini berakhir, kami tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan bahkan kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi hari-hari yang susah dan menyulitkan, kami mau mengingat, mau mencontohi apa yang Alkitab katakan lewat tokoh-tokoh Alkitab yang telah kami dengarkan kisah kehidupannya. Kami mau belajar tetap setia walaupun situasinya sulit. Karena kami tahu orang-orang yang setia adalah orang-orang yang akan diganjar dengan upah, di mana penggenapan janji Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati engkau semua dimanapun engkau berada. Tuhan menguatkan engkau semua dalam setiap perlombaan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Engkau akan semakin naik bukan turun. Engkau akan dibawa Tuhan untuk terus melihat penggenapan demi penggenapan janji Tuhan atas kehidupanmu. Tuhan berkati engkau dengan damai sejahtera.
Tuhan berkati engkau dengan perlindungan yang sempurna. Penyertaannya membuat kita aman, tentram, tenang. Karena berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan adalah berjalan dengan Sang Pencipta alam semesta yang akan memastikan kita akan baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah mengikuti pola gaya kehidupan yang telah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang telah menginspirasi kita semuanya. Shalom.